Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Untuk malam hari ini, selamat malam Pak Pendeta. Mau tanya, sejak kapan setan itu ada dan siapa yang menciptakan setan? Dari Fritz di Wali Kota. Siapa yang menciptakan setan? Alkitab jelas mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kalau memang demikian, itu berarti bahwa malaikat-malaikat yang adalah juga jenis daripada setan-setan itu, mereka juga adalah diciptakan oleh Allah. Dalam Kolose 1 ayat 16 dibilang begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi di dalam Dia, di dalam Kristus, segala sesuatu diciptakan. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang ada di surga apa? Yang ada di sorga itu adalah malaikat. Yang ada di bumi, ya seluruh isi bumi ini, kita dan segala macam yang ada di dalamnya. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan ini termasuk adalah makhluk-makhluk roh itu, yakni malaikat. Jadi kita bisa lihat bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, dan itu berarti bahwa malaikat juga itu dijadikan oleh Tuhan. Nah, termasuk setan. Tapi saudara, setan itu tidak diciptakan pada mulanya sebagai setan. Tapi saya menyebut malaikat karena memang setan ini awalnya adalah malaikat. Dan mereka masih tetap jenis malaikat, hanya kehilangan kesuciannya. Karena kehilangan kesucian, maka mereka lalu akhirnya disebut sebagai setan. Nah, jadi dari mana muncul mereka? Mereka pasti adalah ciptaan dari Allah, tapi tidak diciptakan di dalam keadaan jahat seperti setan. Diciptakan mula-mula itu dalam keadaan suci, lalu kelihatannya malaikat-malaikat itu berdosa. Karena dosa mereka, maka lalu akhirnya mereka dilempar, dan mereka lalulah yang disebut sebagai setan itu. Di dalam Yudas ayat 6, surat Yudas ayat 6 dikatakan, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat. Berarti memang ada malaikat yang tidak taat. Lalu dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, berarti ada malaikat berbuat dosa. Lalu 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan, dalam ayat 4 ayat 12, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayanya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Berarti ada malaikat yang tidak taat, ada malaikat yang berdosa, ada malaikat yang tersesat. Nah, malaikat yang tidak taat, yang berdosa, yang tersesat inilah yang pada akhirnya kita sebut atau disebut oleh Alkitab sebagai iblis atau setan. Itu asal mulanya demikian. Nah, kapan? Saudara tanya, sejak kapan setan itu ada? Sejak kapan? Kalau dilihat dari jenisnya malaikat, maka itu berarti sejak malaikat diciptakan. Malaikat diciptakan kapan? Nah, memang ada perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa malaikat itu diciptakan sebelum penciptaan alam semesta ini. Karena pada waktu dia menciptakan alam semesta ini, malaikat sudah hadir di sana. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa malaikat diciptakan dalam salah satu hari dari hari penciptaan. Jadi, tapi dia diciptakan jelas lebih dulu dari manusia. Tapi tidak begitu lama karena dia di dalam hari-hari penciptaan. Nah, ada perbedaan pandangan tentang itu, dan saya sendiri sukar untuk menentukan pilihan pada dua pandangan itu. Tapi yang pasti adalah diciptakan lebih dulu dari manusia. Nah, itu berarti dilihat dari setan ini adalah jenis malaikat. Kalau ditanya sejak kapan mereka ada, maka sejak mereka diciptakan oleh Allah, yaitu pada waktu sebelum manusia diciptakan. Nah, tapi kapan mereka menjadi setan? Kapan mereka berdosa? Kapan mereka memberontak? Kapan mereka menjadi tersesat? Nah, itu juga menjadi persoalan. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, waktu manusia ditempatkan di Taman Eden, sesaat setelah diciptakan, setan sudah ada.
Kalau setan sudah ada, maka memang kemungkinan besar dia terjadi pemberontakan itu beberapa saat, ya, beberapa saat sebelum manusia mungkin ada atau diciptakan. Tapi kalau kita memegang pandangan pertama bahwa malaikat diciptakan jauh sebelum alam semesta diciptakan, mungkin saja pemberontakannya terjadi pada waktu itu. Nah, memang ada sejumlah ayat yang seringkali dipakai untuk mendukung kejatuhan setan yang diambil dari kitab Yesaya dan juga Yeskiel, yang lalu akhirnya ditafsirkan bahwa setan itu adalah Lucifer. Tapi saya sama sekali tidak setuju dengan penafsiran itu. Bagi saya ada ayat-ayat tertentu yang menunjukkan kejatuhan setan. Misalnya 2 Petrus 2 ayat 4 tadi, malaikat-malaikat berbuat dosa. Lalu Yohanes 8 ayat 44 dikatakan di sana oleh Yesus, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Berarti kelihatannya setan ini, dalam setan tidak ada kebenaran. Lalu 1 Timotius 3 ayat 6 dikatakan, janganlah ia, dalam seorang penatua jemaat, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Secara implisit ayat ini berarti bahwa iblis itu jatuh karena kesombongan. Lalu Yudas ayat 6 dikatakan, dan bahwa dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Tempat kediaman mereka ini apa? Di dalam Alkitab bahasa Inggris NIV dibilang, malaikat-malaikat tidak mempertahankan posisi otoritas mereka, tapi meninggalkan rumah mereka sendiri. Dalam New American Standard Bible dibilang, malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan daerah kekuasaan mereka, tapi meninggalkan tempat tinggal mereka yang seharusnya. Di dalam Revised Standard Version diterjemahkan, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan posisi mereka sendiri, tapi meninggalkan tempat mereka seharusnya. Nah, saudara-saudara, mungkin ini dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa malaikat-malaikat yang memberontak itu mereka ingin menjadi Allah. Mereka meninggalkan tempat atau posisi mereka sebagai malaikat, lalu ingin menjadi Allah. Dan itulah suatu dosa kesombongan. Tafsiran ini dimungkinkan dari keinginan setan kelihatannya cukup besar untuk disembah. Waktu dia menggoda Adam dan Hawa, dia terutama Hawa, dia bicara, pada waktu kamu memakannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Pada waktu dia mencoba Yesus di dalam Matius pasal 4, dia bilang, jika engkau semua ini akan diberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Dari semua ini kita harus akui ya, bahwa kelihatannya memang tidak terlalu jelas doktrin tentang setan ini. Tapi kemungkinan besar adalah bahwa setan ini mula-mula diciptakan sebagai malaikat. Keinginan, kesombongan, dan keinginan dia untuk menjadi seperti Allah, mau merampas apa yang bukan menjadi hak dia, itu lalu membuat Allah lalu melempar dia, dan akhirnya menjadi kehilangan kesucian dari malaikat-malaikat itu, sehingga mereka kita sebut atau disebut oleh Alkitab sebagai setan. Ya.